kebetulan adik-adik ada Kalvian, Adik-adik apa kabar hari ini? Luar biasa dong Kak. Luar biasa pastinya Kalvian ya. Benar banget. Udah siap buat ibadah hari ini? Siap. Suaranya gitu Kak. Iya, kan wakilnya adik-adik. Oke, adik-adik karena udah siap kata Kalvian. Adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk adik-adik semuanya kita berdoa ya. Tuhan Yesus terima kasih buat satu hari yang Tuhan kasih buat kami beribadah. Tuhan pimpin ibadah kami, biar kami boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Bahkan setiap firman yang kami dengar hari ini juga Tuhan, biar kami boleh mengerti dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, biar pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik yuk sama-sama kita mau nyanyi lagu pujian ini. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Adik-adik jawab apa? jawab ya, ya, ya. Jawab apa adik-adik? Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ku jawab, ku jawab. Ya, ya, ya. Jawab apa adik-adik? Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang. Kita nyanyi dari awal ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama. Jawab apa adik-adik? Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yeay. Adik-adik girang ya Kak kayaknya ya Kak? Banget Kak, banget. Oke adik-adik kita mau nyanyi lagu apa lagi nih Kalvian? Aku bingung nih Kak, tapi Jangan bingung Kak. tapi aku tuh mau kasih yang terbaik buat Tuhan Kak. Harus dong Kak. Iya, setiap hari ya Kak. Harus. Benar. Jadi kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Yang I the do best, my Kak. best. I love you Lord forever. I love you Lord. Semuanya yuk. I do my best, I do my best, oh, I do my best for you. I do my best, I do my best, oh, I do my best for you. Kita katakan I serve.
I do my best, I do my best, oh, I do my best for you. I do my best, I do my best, oh, I do my best for you. Yeah. Adik-adik boleh duduk lagi. Kita mau siap dengar firman Tuhan ya adik-adik ya. Kita mau nyanyikan lagu ini bareng-bareng ya, seperti anak panah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, ini hidupku di tanganmu. Amin Tuhan. Pakailah aku sesuai rencanamu untuk memuliakan. Kita katakan dari awal. Seperti anak panah di tangan pahlawan, ini hidupku di tanganmu. Pakailah aku, amin Tuhan Yesus, untuk memuliakan. Adik-adik sama-sama kita katakan, ini aku, pakailah hidupku, jadi alat di tanganmu, oh Tuhan. Adik-adik mari lebih lagi katakan, ini aku, pakailah seluruh hidupku untuk menyatakan kasih-Mu. Biar lagu ini jadi doa kita sama Tuhan. Katakan, seperti anak panah di tangan pahlawan, ini hidupku di tanganmu. Pakailah aku sesuai rencanamu untuk memuliakan. Mari adik-adik angkat tanganmu, katakan, ini aku, pakailah hidupku, jadi alat di tanganmu, oh Tuhan Yesusku. Ini aku, pakailah seluruh hidupku untuk menyatakan kasih. Lebih lagi kita katakan, ini kami Tuhan, pakai setiap kami ya Bapa, di tanganmu, oh Tuhan Yesusku. Ini aku, pakailah seluruh hidupku untuk menyatakan kasih-Mu. Ini aku, pakailah hidupku, jadi alat di tanganmu, oh Tuhan Yesusku. Ini aku, pakailah seluruh hidupku untuk menyatakan kasih-Mu. Ini aku, pakai setiap kami ya Tuhan, pakai setiap adik-adik yang ada di rumah ya Tuhan. Kami mau jadi alat-alat-Mu ya Tuhan. Adik-adik lebih lagi katakan, aku, pakailah seluruh hidupku untuk menyatakan kasih-Mu. Adik-adik mari angkat tanganmu, katakan, pakailah hidupku, jadi alat di tanganmu, oh Tuhan Yesusku. Ini aku, pakailah seluruh hidupku
menyatakan kasih-Mu, untuk menyatakan kasih-Mu, Amin. untuk menyatakan kasih-Mu. Pakai kami Tuhan. Haleluya, Yesus. Ini kami, pakai kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Pakai kami Yesus untuk menyatakan kasih-Mu. Haleluya, Yesus Tuhan. Yuk adik-adik, mari buka suaramu, bilang sama Tuhan, pakai kami ya Tuhan, pakai kami ya Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan, pakai setiap kami. Haleluya Tuhan. Haleluya. Adik-adik yang mau dipakai sama Tuhan, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Yuk kita bilang sama Tuhan, ini aku lahir. Pakai setiap kami ya Tuhan. Pakai setiap adik-adik yang ada di rumah ya Tuhan. Tuhan lihat adik-adik yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami siap Tuhan jadi alat-alatnya Tuhan. Untuk menyatakan kasih. Ini aku. Ini aku. Syaralatakan aralabaya syikiralatakan aralabaya aralabapa. Jadi syaralatakan aralabaya aralabapa. Amin, amin. Tuhan Yesusku, Ini aku. pakailah seluruh hidupku untuk menyatakan kasih-Mu. Amin. Untuk menyatakan kasih-Mu. Untuk menyatakan kasih-Mu. Oh Tuhan Yesus, Bapa, kami mengucap syukur Tuhan bahwa Amin, amin. hari ini kami kembali lagi Tuhan berikan kesempatan berkumpul bersama adik-adik kami yang begitu kami kasih Bapa. Kami percaya keterbatasan yang saat ini, keadaan online tidak membatasi rasa kasih kami Bapa kepada adik-adik kami. Kami segera ke sekolah minggu hari ini berdoa Tuhan untuk adik-adik kami yang masih diberikan kesempatan untuk menonton video ini. Kami percaya mereka yang datang ke hadirat-Mu Bapa, mereka yang mengisikan waktu untuk mendengar sedikit dari firman-Mu, kami percaya Tuhan Yesus tidak akan pernah menutup mata atas setiap iman kecil mereka. Kami percaya Bapa, Tuhan Yesus senantiasa menyertai, memberkati, melindungi mereka dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang di sekitar mereka, orang-orang yang mereka kasihi, orang-orang yang mengasihi mereka Bapa. Kami percaya berkat penyertaan Tuhan ada dalam setiap anggota keluarga mereka, melindungi setiap kegiatan mereka Bapa. Adik-adik kecil kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berikan mereka pengertian bahwa Bapa, bahwa apa yang terjadi hidup mereka semua atas izin Tuhan. Oleh karena itu, masa depan mereka kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, agar Tuhan yang tuntun ke dalam jalan kebenaran firman Tuhan senantiasa setia memuliakan nama-Mu, sampai pada akhirnya terus berkata bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya Tuhan juru selamat mereka. Berikan mereka kekuatan Bapa untuk menjadi seperti anak panah Tuhan, menjadi beda dari teman-teman mereka, agar orang-orang di sekitar mereka melihat bahwa betapa baik, betapa luar biasanya Tuhan yang mereka sembah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya masa depan adik-adik kami cerah. Masa depan adik-adik kami ada dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kau sangat baik, teramat baik bagi kami. Adik-adik yang percaya dan diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Tasya. Hari ini kakak mau cerita tentang Roh Kudus dicurahkan. Adik-adik, beberapa minggu yang lalu kita sudah memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu kemarin hari Kamis kita memperingati hari apa adik-adik? Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah adik-adik, Tuhan Yesus pada waktu itu sebelum dia naik ke surga, dia makan bersama dengan murid-muridnya. Dan murid-muridnya Tuhan perintahkan untuk pergi ke Yerusalem. Nah, pada saat hari dia terangkat ke surga, murid-muridnya menyaksikan Tuhan Yesus terangkat ke surga. Wah, indah sekali ya adik-adik ya. Tetapi malaikat Tuhan, waktu Tuhan Yesus terangkat ke surga, malaikat Tuhan berkata bahwa murid-murid Tuhan akan melihat Tuhan Yesus turun lagi dari surga dengan cara yang sama waktu murid-murid Tuhan melihat dia ke surga. Nah, ini berbicara tentang murid-murid Tuhan. Kita ini juga murid-murid Tuhan ya adik-adik ya. Makanya bisa jadi adik-adik, kakak yang menyaksikan Tuhan Yesus akan turun dari surga adik-adik ya, pada kali yang kedua. Nah adik-adik, pada waktu itu setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus ingin kita menjadi saksi-saksinya Tuhan ya adik-adik ya. Nah waktu murid-muridnya itu berkumpul di Yerusalem, mereka berkumpul di atap rumah adik-adik. Nah mereka ngapain berkumpul? Mereka berdoa, mereka bersekutu bersama. Nah ketika mereka sedang berdoa selama 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga adik-adik, maka pada waktu itu turun seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah adik-adik. Nah di situ semua orang melihat, wah kenapa dengan murid-murid Tuhan seperti orang-orang mabuk adik-adik mereka terlihatnya. Mereka mulai berbicara dengan bahasa-bahasa yang lain. Lalu tampak pada mereka ada lidah-lidah seperti nyala api. Wah, mereka terlihat ada api di badan mereka adik-adik. Tetapi mereka tidak terbakar. Nah adik-adik, itulah tanda Roh Kudus turun pada pertama kali. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga, dia tidak pernah meninggalkan murid-murid Tuhan, tetapi dia menjanjikan seorang penghibur, yaitu Roh Kudus, yang saat murid-murid Tuhan berdoa, lalu Tuhan Yesus memberikan anugerah berupa Roh Kudus sebagai pribadi Tuhan Yesus sendiri adik-adik yang menyertai murid-murid Tuhan. Nah, pada saat itu adik-adik, murid-murid Tuhan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa asing yang mereka tidak pernah. Ya, murid-murid Tuhan itu kan adik-adik ya, bukan dari orang-orang pintar adik-adik. Kebanyakan dari nelayan ya, seperti Bapak Petrus ya. Terus Bapak Andreas, Yohanes itu semuanya nelayan adik-adik. Nah, tapi mereka bisa berbahasa-bahasa yang asing adik-adik. Lalu ketika pada waktu itu di Yerusalem sedang ada perayaan Pentakosta, yang dulu Pentakosta itu kita peringati itu bukan pencurahan Roh Kudus ya adik-adik ya, tetapi Pentakosta zaman dahulu itu adalah perayaan apa adik-adik? Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, waktu orang-orang dari luar kota, luar negeri berkumpul di Yerusalem, mereka mendengar murid-murid Tuhan berbicara dalam bahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa yang mereka mengerti. Mereka mulai menjadi heran. Wah, kok murid-murid Tuhan bisa berbahasa dalam bahasa saya, padahal saya dari luar negeri, saya dari luar kota. Nah adik-adik, kemudian ketika mereka melihat itu, mereka takjub adik-adik, karena mereka murid-murid Tuhan itu dipenuhi oleh Roh Kudus, makanya mereka bisa berbahasa-bahasa yang lain. Nah adik-adik, lalu waktu itu Bapak Petrus adik-adik ya, keluar dari rumah. Dia mulai memberitakan firman Tuhan. Bapak Petrus berkhotbah ya, seperti Bapak pendeta di gereja adik-adik ya. Dia berkhotbah kepada orang-orang banyak. Hai orang-orang semua yang di sini,
yuk bertobatlah. Yesus yang udah kalian salibkan. Wah, Bapak Petrus berani banget adik-adik. Dia menjadi orang yang sangat pemberani, padahal sebelumnya waktu Tuhan Yesus disalibkan, Bapak Petrus kemana adik-adik? Ngumpet. Ya, Bapak Petrus gak berani dibilang dia murid Tuhan. Tapi waktu Roh Kudus turun atas kehidupan Bapak Petrus, dia menjadi orang yang sangat pemberani. Dia berkhotbah kepada orang yang sangat banyak adik-adik. Nah, waktu dia berkhotbah, kurang lebih ada berapa adik-adik? 3.000 orang bertobat. Berapa adik-adik? 3.000 orang bertobat. Banyak atau sedikit? Banyak ya adik-adik ya. 3.000 orang bertobat lalu memberi diri untuk dibaptis. Wah, kira-kira kalau seorang Bapak Petrus gak dipenuhi Roh Kudus, kira-kira bisa gak berkhotbah sekian banyak orang adik-adik? Suaranya mungkin gak kedengaran ya kan adik-adik ya. Nah, tetapi Bapak Petrus menjadi seorang yang sangat pemberani. Nah, begitu juga kita semua adik-adik. Tuhan Yesus kemarin sudah terangkat ke surga yang sudah kita peringati ya, hari Kamis kemarin. Nah, kita saat-saat ini seperti murid-murid Tuhan, kita mau berdoa untuk menantikan Pentakosta yang ketiga adik-adik, di mana Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudusnya ya. Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus sendiri adik-adik. Dia mencurahkan Roh Kudusnya ke atas kita semua adik-adik. Nanti adik-adik kalau sudah dipenuhi Roh Kudus, adik-adik menjadi pemberani. Pemberani itu bukannya berarti pemberani yang melawan orang tua, pemberani yang suka, apalagi adik, suka berbohong. Enggak ya adik-adik ya, tetapi pemberani yang membawa nama Tuhan. Adik-adik menjadi saksi-saksinya Tuhan. Adik-adik menerima kuasa dari Tuhan. Ya, saat adik-adik berdoa untuk misalkan ada papa, mama di rumah yang sedang sakit, adik-adik berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Papa, mama yang sakit sembuh oleh karena kuasa Tuhan Yesus. Maka saat adik-adik berdoa, papa mama yang sakit jadi sembuh. Mustahil gak adik-adik? Mungkin gak? Mungkin, karena Roh Kudus sudah dicurahkan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik tinggal menangkap Roh Kudus tersebut. Caranya gimana kak? Caranya adalah dengan berdoa seperti murid-murid. Ayo, di sini siapa yang gak pernah berdoa setiap hari? Siapa yang suka berdoa setiap hari? Wah, banyak yang angkat tangan. Kakak percaya semua di sini semuanya rajin-rajin berdoa ya, supaya kita minta Tuhan penuhi kami, penuhi aku dengan Roh Kudus, supaya aku memiliki kuasa-Mu, memiliki kuasa Tuhan. Saat aku mendoakan orang sakit, maka orang sakit akan sembuh. Saat aku mendoakan orang yang kerasukan setan, maka orang itu akan sembuh. Karena kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa setan manapun ya adik-adik ya. Kita nggak boleh takut ya sama setan ya adik-adik ya. Nah, adik-adik juga memiliki kuasa untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik menjadi saksi-saksi Tuhan ya. Saksi Tuhan seperti murid-murid tadi adik-adik ya. Bapak Petrus saat dia bercerita tentang firman Tuhan, berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Adik-adik juga akan bisa adik-adik. Mungkin adik-adik yang di sini ya, kakak nggak tahu nanti adik-adik menjadi pendeta, mungkin nanti waktu adik-adik besar, adik-adik berkhotbah, mungkin nanti lebih dari Bapak Petrus. 5.000 orang, 10.000 orang, bahkan 1 juta orang mungkin adik-adiknya saat adik-adik berkhotbah, saat adik-adik ya, mungkin adik-adik gak jadi pendeta juga bisa. Adik-adik misalkan nanti besar jadi dokter, adik-adik menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada pasien-pasien. Adik-adik itu sudah menjadi saksi. Atau di sekolah ya adik-adik ya, di sekolah adik-adik saat teman-teman nyontek, adik-adik gak nyontek, itu sudah menjadi saksi Tuhan. Karena adik-adik tahu kalau menyontek itu tidak benar, itu adalah dosa. Maka adik-adik tidak melakukan hal yang berdosa dan adik-adik menjadi saksinya Tuhan. Nah, saat itu adik-adik setelah 3.000 orang
bertobat dan dibaptis, lahirlah gereja yang pertama. Jadi gereja yang pertama itu lahir di Yerusalem saat Bapak Petrus berkhotbah. Ya adik-adik ya, pesan firman Tuhan hari ini bahwa adik-adik juga bisa seperti murid-murid Tuhan. Karena Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus bukan waktu itu saja adik-adik, tetapi sekarang Roh Kudus akan dicurahkan lebih besar dari yang Tuhan, murid-murid Tuhan mengalami di Yerusalem. Karena kita adalah murid-murid Tuhan, adik-adik, kakak, semua kita, orang tua kita, kakak adik kita di rumah adalah murid-murid Tuhan. Karena kita percaya sama Tuhan Yesus, maka kita akan menerima Roh Kudus yang lebih dahsyat, yang Tuhan akan kasih kita, curahkan kepada adik-adik, lebih dahsyat adik-adik, ya lebih hebat daripada yang murid-murid Tuhan alami. Oleh sebab itu adik-adik hanya perlu apa? Rajin-rajinlah berdoa, rajin-rajinlah membaca firman Tuhan, supaya Roh Kudus tetap ada, Roh Kudus dicurahkan lebih besar kepada kehidupan kita, dan kita menjadi saksi-saksi Tuhan yang memiliki kuasa Tuhan. Adik-adik ya, kuasa Tuhan itu hebat adik-adik. Gak ada superhero manapun ya adik-adik ya yang bisa menandingi kuasa Tuhan. Kalau Tuhan bilang hujan, maka akan turun hujan. Kalau Tuhan bilang panas, maka akan turun maka akan panas adik-adik ya. Nah, adik-adik semua gak perlu takut lagi, karena Tuhan itu menyertai kita. Tuhan bilang apa? Dia menyertai kita. Tuhan Yesus menyertai adik-adik sampai kepada kesudahan zaman. Ya adik-adik ya, mungkin ada kalian yang sedang susah, atau adik-adik yang mungkin sekarang sedang sakit, atau adik-adik yang kemarin mungkin sekolah terus dapat nilai jelek. Adik-adik gak usah sedih, gak usah takut, bahwa kita itu adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang punya kuasa Tuhan. Jadi kita bisa lebih belajar lagi, bisa dapat nilai yang terbaik, karena Tuhan Yesus akan memberkati kita dengan kepintaran, dengan kesehatan, dengan apapun Tuhan bisa lakukan ya adik-adik ya, asal kita mau tetap percaya dan kita tetap berdoa. Kuncinya apa? Berdoa. Oke adik-adik, ada ayat firman Tuhan ya. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan pasal yang kedua. Adik-adik boleh baca di rumah ya. Nah, kakak mau kasih ayat hafalan. Kita sama-sama yuk adik-adik ya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Bareng-bareng kakak ya. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 bagian A. A aja ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bareng-bareng kakak ya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sekali lagi adik-adik, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Amin. Adik-adik, untuk firman Tuhan hari ini, kita semua memiliki kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Kakak mau berdoa buat kita semua sekarang. Lipat tangan, tutup mata. Kita sekalian tutup ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan, Kau curahkan Roh Kudus-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan bagi kami. Biarlah Tuhan, kami mau menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada, di sekolah, di keluarga kami. Jadikan kami Tuhan saksi-saksi-Mu yang memiliki kuasa Tuhan yang hebat, supaya Tuhan dimanapun kami pergi dan berada, Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, memberkati kami dalam setiap sekolah kami ya Tuhan. Tuhan memberkati, biarlah Tuhan memberikan kami kepintaran Tuhan, daya ingat yang baik Tuhan, untuk kami boleh menghafal, kami boleh belajar dengan baik, dan kami boleh memiliki semangat
untuk bersekolah, supaya kami meraih setiap cita-cita dan impian kami Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh orang tua kami, Papa Mama Tuhan, dimanapun Tuhan Yesus mereka berada saat ini. Tuhan, berikan kesehatan bagi Papa Mama kami, setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan buat berhasil. Biarlah Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan juga atas kehidupan keluarga kami. Berkati kakak adik kami ya Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan, kalau di bulan Juni kami akan mulai Tuhan sekolah minggu offline di gereja. Biarlah Tuhan dahului, Tuhan campur tangan ibadah sekolah minggu yang ada. Biarlah Tuhan Yesus kami boleh merasakan Tuhan, dan kami boleh mengalami Engkau hadir bersama-sama dengan kami, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan diberitakan oleh kakak-kakak kami Tuhan setiap hari Minggu Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur untuk ibadah kami hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan berkati adik-adik. Happy Sunday, God bless you.